Selamat datang di Ayo Podcast. Yeay. Podcastnya anak Pod, Medan. podcastnya kata Chandra podcastnya anak Medan, aktual dan terpercaya. Ngerti kalian tuh kan? Oh, Lain-lain. Oke, so kita hari ini kedatangan siapa nih? biasa artis tato Kota Medan yang lumayan terkenal lah. Nah, Asik, lagi asik. hits dia sekarang di Medan nih. Iya ya. Siapa lagi kalau bukan Vio Tato Studio. Iya. Iya. Jadi kayak mana nih? Apa itu yang di leher abang? Mana ini? Ini apa ini? Yang mana aja jadilah gitu. Ini gambar-gambar lah. Kayaknya kurang kertas kayaknya Bang. Dulu udah di kertas ya kan? Iya. Sekarang di kulit. Karena Mahal bayar kertas. udah dibuang. apa? Nggak main di kertas ya kan? Iya. Jadi Pengen tantangan baru. Nah, ya kan? jadi kalau di kulit itu tantangannya lebih gimana lah, deg-degan lah dibuatnya kan. Mantap. Nah, kalau salah hancur kita. Hancur. Rusak luar dalam. Iya. nggak bisa ditiek tuh ya. Nah, kalau kertas kan masih bisa dia, ya kan? Nah, pakai penghapus. Kalau tato hancur lah kita. Iya. Jadi kegiatan abang apa sekarang? Biasalah sebagai itulah tato artis. Nah, ya coret-coret badan orang lah. Coret-coret Ya, badan coret-coret badan orang dapat dibayar, duit. ya kan? Iya. Gitu. Enak kali memang kayak gitu ya kan. Kalau dulu di kertas cuman pos-pos sendiri ya kan. Iya. Sekarang udah jadi duit barang Udah itu jadi ya kan. duit, ya kan? Enak lah kayak gitu. Aku pengen juga sebenarnya nato kan. Tapi itulah nggak ini mungkin sama aku. Biji mata geng. Enggak, ini kan dibuatkan orang. Maksudnya aku mau jadi tukang tato. Oh, jadi tukang Artis tato. tato. Gua pikir belum ada tatonya ya kan. Jangan Gua bilang tuang biji tato, mata di ya mana kan? biji mata. Jangan tuang tato. Enakan jadi tukang sebenarnya bang. Harga suka-suka ya kan. Nah, kalau tato artis kan dia udah memang desainnya apa ya kan, memang udah spesifik dia ya kan, memang udah ahli lah dia. Kalau tukang ini kan dia masih bisa dia aturannya ke kanan, ke kiri dia dikit, muter dia ke Salah-salah bawah. dikit biasa ya kan. Tukang Nama soalnya. tukang, iya beda. Oke. Tapi Bang ngomong-ngomong udah berapa lama nih Bang jadi tukang tato nih Bang? Kalau untuk dari mulai buka studio tatonya itu dari tahun 2010. 2010. Nah, berarti ada sekitar hampir 14 tahun. 14 tahun ya Bang. Udah lama juga lah ya Bang. Udah. Nah, dari itulah itu buka studionya dari kita dulu masih merintis dari nol ya kan, belum langsung kita buka usaha langsung punya studio kan ya, Iya, kita iya. memulai dari nol dulu. Jadi kalau boleh tahu Bang, kira-kira apa yang membawa Abang jadi pengen nato Bang? Karena gini ya, dari aku dulu masih sekolah, masih SD, aku memang hobinya gambar. Nah, kan pas kan? Masuk yang gue bilang tadi kan. Aku juga hobi gambar. Udah pilih Iya. tadi nih. Jadi Betul di ya Bang. sekolah itu aku dulu cuman bawa buku tulis satu sama buku gambar. Kebanyakan aku di sekolah itu dulu menggambar. Menggambar ya. Daripada Berarti belajar. mata pelajaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Iya. Sabtu Menggambar. menggambar. Iya. Yang lain mampus gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang lah kebawa kan. Jadi hobi itulah kan, kenapa kita gini, kita punya hobi, kenapa nggak kita salurkan? Benar. Ya kan? benar. Itu sih. Jadi mulai dari 14 tahun yang lalu itu mulai start karirnya itu main di mana Bang pertama kali Bang? Apa langsung main di Medan atau dulu ada kemana gitu? Enggak, tetap di Medan dulunya. Untuk pertama kali awal-awal itu kan kenal di dunia tato lah. Ya kenal kawan-kawan juga, asik nongkrong gitu kan, kayaknya asik nih nato di kulit. Nah, cuman kita dulu nggak tahu nih cara buat mesin rakitan itu kan kita nggak tahu. Oh iya. Nah, jadi pas ada teman gitu lihat, oh gini caranya, itulah dari itu nggak salahku tuh dari dinamonya itu Tamiya itu. Oh, pakai dinamo Tamiya tuh Bang? Iya, dinamo Tamiya itu. Terus kita pakai itu colokannya itu pakai apa? Colokan charger itulah. Oh.
Itu Ah. apa bang? Kayak ngecas handphone gitu ya, Iya. Bang? Biasa ya. Ah, dia digabung dicok gitulah pakai charger itu. Ah, dari situlah ya. Kadang meledak. Rakit Ya, sendiri iya, lah rakit ya. sendiri. Jadi kalau meledak cemana tuh ya? Nah, itu meledak ya. Jadilah barang tuh. Pose dulu. Pose dulu bang. Iya. Baru nanti review momen later. Jadi kan pada masa itu kan belum ada secanggih sekarang. Oh, Ya kan? iya, iya, iya. Mesin-mesin tato, tintanya pun belum ada kayak sekarang lah, secanggih sekarang kan. Kalau dulu ya masih ya ala kadarnya lah kan. Dulu tinta apa tuh bang? Cumi. Kalau dulu tintanya dulu tuh enggak lah, ada juga tinta Cina dulu. Itu zaman dulu, kan? zaman Betul aku lama kan? kali lah. Iya. Cina juga kan. Ujung-ujungnya kena juga orang dia ya kan. Kadang-kadang pusing ya kan. Kena juga Orang kan. dia juga nyenggolnya ya kan. Iya. Aduh, langsung Itu pada langsung. masa itu kan. Nah, Nah, jadi sekarang mungkin makin banyak seniman-seniman tato artis udah mendunia. Nah, jadi udah banyak juga yang sekarang tinta-tinta bagus, yang ori-ori. Ya kalau bisa ya kita beli tintanya yang ori, semuanya ori lah. jadi dia kalau untuk tintanya itu bang, dia memang ada khusus gitu atau kayak spidol, pulpen, Enggak lah, khusus lah. khusus ya. Tinta ya sekarang nih tinta tato itu ya udah khusus. Nah makanya nggak bisa kayak kita pakai tinta pulpen, tinta spidol itu kan bahaya untuk ke kulit. Nah, itu Bang, sorry Bang aku potong sedikit. Itu kalau kalau misalnya mau bikin apa ya namanya ya, acuannya tuh Bang. Itu kan aku lihat sering kayak model warna apa pulpen gitu dia bukan? Itu pulpen atau apa ya Bang Gimana? biasanya? Untuk bikin misalnya kan kita mau tato tuh. Ah. Kan ada kayak jiplakannya. Oh Sketnya, itu stensil. Oh itu Ah, stensil jadi ya. kita skate dulu pakai stensil karbon itu. Hmm. Nah, setelah gambar udah kita print, terus kita thermal, stensil namanya stensil thermal. Heeh. Setelah itu nanti kita pakai stensil dia kayak gel gitulah kan. Nah, baru kita tempel. Oh berarti safety lah ya Bang. Iya ya, harus pasti safety, ya. semuanya Safety. harus ya safety lah. Hmm. Jadi kalau untuk tato itu bang, dia kan pakai jarum. Jarumnya itu bisa pakai berulang gitu. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Ah, jadi sekali pemakaian satu klien itu sekali pemakaian ya sekali itu satu orang. Jadi semua alatnya itu yang kita pakai sekali pakai ya kita buang. Nah, jadi satu jarum, satu ada namanya ingkap itu kan tempat tinta. Oh, Ya iya, pokoknya semuanya situlah. Nah, itu sekali pakai. Terus Berarti- ya kalau jarumnya itu kita siap tato itu nggak boleh kita buang ke tong sampah. Jadi Bang? Ya kita kumpulin karena kan ada pasti nanti ada limbahnya. Oh. Nah, nggak iya, boleh. Iya, iya, benar, benar, Nah, benar, jarum itu kan bahaya tuh, takutnya gini. Kita buang ke tong sampah nih, nanti ada kayak orang ngutip-ngutip mobil sampah itu kan kasihan kena jarum, mereka nggak tahu apa-apa, kan bahaya. Tetanus pula Ya, nanti ya makanya kan. kita simpan, nanti udah penuh ya kita kan nanti ada pembuangan limbahnya supaya ya lebih safety lagi, lebih aman. Jadi bang, kalau misalnya lah ya, itu kan dia untuk per orang kan, udah siap pakai buangnya kan. Ya. Jadi kalau kayak gini lah, panjang ya. Wis, Cuman sampai masuk dia. segini dia. Pamer biasa Ini- pamer. Ini dari view tato juga nih ya. Langsung rupanya. Iya iya. Cina ini bos. Senggol dong gitu ya. Masuk dia kan. Masuk. Jadi dia kalau udah sampai segini lah, rupanya dia besok mau lanjut, disimpan lagi tuh jarumnya. Enggak lah, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, walaupun dia misalnya dia nih kan, dia nato hari ini dia cuma bisa dikerjain cuma setengah tuh. Nah, next dia mau sambung, tetap kita pakai semua barang dan jarum itu semuanya ya kita ganti dengan baru lagi. Oh. Nah, jadi SOP itu harus ada. Jadi steril dia. Ya. Jadi nggak bisa terlalu teori-teori orang sana kali ya kan. Mana Sayang tahu lu dia kan. gitu. Mana tahu dia kan. Udah siap dia separuh. Tulisnya aja namanya. Oh, Bang Chandra nih, tanggal 20 dia balik. Iya. Ya kan, tanggal 20 balik kan? Oh. Masih bisa nih sekali lagi katanya. Nggak bisa, nggak boleh kan, Iya, tetap nggak bisa. boleh. Tapi dia kalau untuk jarum apa itu, Bang? Jarum tato itu dia mau tumpul apa enggak? Mau lah. Dia Bisa jadi tunggu. kalau kita nato itu kan kira-kira udah 2 jam, 3 jam itu kan udah mulai tumpul tuh jarumnya. Nah, kadang kan ada tuh kita paksa terus untuk nato, padahal jarum tadi udah tumpul. Jadi kita paksa kan lama-lama kulit tadi trauma,
kulit klien tadi trauma jadinya robek. Oh. Nah, bisa robek gitu dia. Jadi kalau misalnya orang yang seperti itu Bang itu bisa jadi iritasi lah ya kalau udah Iyalah. sampai robek ya. Karena kan dia udah memaksa. Oh. Udah maksa untuk nyucuk ke dalam itu kan, ke dalam kulit itu kan. Jadi dipaksa. Jadi karena udah jarumnya tumpul tadi tuh. Jadi jarum tadi udah nggak mampu lagi untuk nyucuk ke kulit. Tapi sorry nih Bang, kan ada orang yang ibarat kayak aku ini kan pas-pasan lah ibaratnya kulitnya gitu nggak terlalu tebal gitu kan ada teman-teman mungkin yang agak sedikit lebih berisi lah badannya gitu kan, itu ada nggak perbedaan kedalaman Bang untuk tusukannya? Nah, jadi gini Bang, setiap tato artis itu kan pasti beda-beda cara, beda-beda teknik, ya kan? Ya, ya. Nah, sebenarnya ya kalau nato itu, kalau aku pribadi, aku nato itu ya nggak mau terlalu dalam. Iya ya. Nah, karena gini, kalaupun dia nanti terlalu dalam, terlalu over, bisa nanti penyembuhannya nanti bisa terlalu banyak jadi korengan, jadi luka, Iya, ya kan? iya, iya. Nah, itu dia terlalu over ke dalam. Nah, jadi kalau aku kadang nato itu ya, karena kan kita udah tahu setelannya gimana mesinnya tadi kan, jarumnya tadi ya itu. Cuman ya bagian kulit-kulit yang nggak terlalu dalam lah. Bisa berpotensi iritasi juga Bang kalau terlalu dalam. Dari pengalaman Abang lah kira-kira. Kalau iritasi sih enggak ya. enggak. Cuman kembali lagi sama si kliennya. Nah, gimana cara aja nanti dia selesai ditato, terus dia pulang ke rumah atau kemana, kembali lagi ke dia merawatnya, menjaganya. Oh, jadi harus tetap Iya, dijaga berarti ya tato iya. tadi, Bang, ya. Makanya dibilang kan tato yang baru dibuat itu kan nggak boleh kena langsung sinar matahari, kan gitu. Terus nggak boleh kena sabun. Atau dikasih aftercare dulu selama berapa hari. Paling itu kalau boleh dikasih aftercare itu sekitar 4-5 hari. Karena kan di tato itu kan kulit kan trauma dia. Iya. Jadi jangan dulu dia kena air dulu atau apa. Aftercare dulu ya. Setelah 4 hari 5 hari kasih oles aftercare, tapi tipis-tipis aja. Berarti kalau orang yang tato di punggung itu apa kabar ya? Yang di satu full punggung gitu. Kan ada garoannya tuh. Masalahnya tuh kan kalau misalnya dibilang abangnya tadi nggak bisa langsung kena air, berarti 3-4 hari nggak mandi bos. Iya. Kurang lebih lah. Kalau udah nikah nggak ada masalah. Dia ada tuh. Yang jomblo mampus bos. Sekarang pun gini juga. Kalau orang nih tato nih mau di full back, atau di tangan atau di kaki. Sekarang dia udah ada kayak wrapping tato, yang plastik wrapping tato itu Aku kayak pernah lihat tuh ada konten-konten kawan-kawan juga tuh kan yang lagi nato gitu. Dikasih kayak plastik. Udah kayak kue aja barang itu ya. Tapi dia memang plastik, dia wrapping khusus untuk tato. Nah, berarti nggak bisa lah wrapping yang untuk kue-kue itu nggak bisa lah ya Bang ya. nggak bisa. Ya. Itu kan yang di bandara itu lagi. Tadi tadi mau bilang bungkus aja kalau bungkus ya kan. Terakhir orang yang siap ditato dibungkus aja semua kan. mampus anda gitu. Pergi dia ke bandara ya kan. Bang, wrapping mana kopernya? Ini belakang kan. Ini Badan gue ini gitu. Gawat kali. Jadi kayak mana? Udah konsultasi, kulitnya nggak terlalu tebal. Bisa. Untuk harga berapa itu paling murah? Kalau untuk harga ya tergantung sih. Nah, di mana-mana tempat, di mana-mana studio itu beda-beda. Tergantung ya. Itu tadi dibilang nggak usah kita sebut harga, yang penting gini Bang. Ada kualitas pasti ada harga. Iya. Ya kan? Benar Bang, benar. Itu aja sih. Terus berarti tadi itu kan Abang udah cerita tentang tantangannya sih berarti ya kan yang tadi tuh kan. Jadi kalau kira-kira nih yang menurut Abang nih, apa tuh yang menarik atau yang tak terduga Abang rasa tentang sebuah tato atau sedang membuat tato Bang? Yang menarik atau nggak terduga itu ekspresinya lah ya, yang lain di tato ya. Kadang kan soalnya gini Bang, kadang kan yang ditato ini kalau jantan ya biasanya lah nengok jantan ya. Kalau kena betina cuma ada Bang. Itu kan. Pasti Itu kalau dia, pakai kan. pasti itu juga yang dikira di semua kan. Tahu lah namanya juga laki-laki kan. Jadi kalau kita ya namanya di bidang kita ini kan harus profesional. Benar. Kan satu harus profesional. Jadi kalau kita memang di saat kita lagi megang kliennya pas kebetulan kliennya perempuan, terus dia mau di bagian mana dia minta kan kita harus ya Ngikutin apa kita dia ngikutin mau apa gitu dia ya. mau kan. Oke. Nah, jadi
ya kalau menurut aku sih kita nato itu kalau mau perempuan mau laki-laki tetap ya kita harus profesional aja lah. Iya. Nah, jadi itu memang satu tantangan buat kita kan. Nah, jadi tapi itu tadi ya fokus aja lah Fokus aja. dengan kerjaan kan gitu. Tapi pernah nggak bang kena guncangan iman bang? Pertama-tama. Oh, kalau Masih lajang ya. kalau goncangan itu ada aja lah. Cuma kan kembali ke diri kita kan. Iya, iya. Nah, gimana kita menyikapinya aja nya. Jadi tantangan abang tersulit lah. Kalau nato cewek itu bagian mana itu? Wah, Jorok semua tak ya. Karena kan gitu Kurang-kurangi dia, bosku. kalau paling tertantang itu ya di bagian-bagian yang nggak bisa kita bayangkan lah. sensitif ya. Nah, itu termasuk. Karena pernah juga aku nengok di apa kan di medsos kan, di bagian-bagian itu apalah bagian dada lah ya kan, sampai ngantuk tato artis. Enggak tahu lah ya itu modus dia supaya lebih dekat atau kayak mana aku nggak ngerti. Pendekatannya. Contohnya gini ya kan dia pura-pura lagi ngomong gitu ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya, aduh. Ganti tak ya. terminum. Dianggurin kali ya kan. Enak nih, Enak nih. soalnya langsung dari Thailand dia. Nanti kameramennya nengok-nengok dulu ya, ntar lagi ya. Enak kan kalau di sini Belum dia datang kawan itu. rasa macanya jelas ya kan? Jelas. Sama kayak orangnya jelas. Aduh. Jadi udah, sorry bang. Kayak Jadi mana bang kelanjutannya tadi yang di daerah sensitif itu? Jadi itu nggak kalau bisa di, kena skip memang barang. kalau Nggak di bisa. daerah-daerah situ kan pasti gini loh. Kita misalnya nato di bagian situ nih, maaf cakapnya kan, Iya, kita iya. nato di bagian situ. Yang jelas kan kita tetap memang harus fokus. Walaupun kita ya banyak, maksudnya kalau kita nyikapinnya gini, kalau kita nato di bagian-bagian daerah-daerah seperti itu kembali kita sendiri lah ya, kembali diri kita. Ya kita hilangkan yang pikiran-pikiran yang Yang di luar dari batas normal iya, lah ya. Benar-benar. kita hilangkan dulu. Nah, kita fokuskan aja, kita fokus di gambar itu yang mau kita tato. Nah, jadi kalau kita fokus ke situ, ya nggak ada ya pikir-pikiran yang itu ya udah nggak ada. Cara memfokuskannya bang? Oh kulit ini gitu ya kan? Cara pikiran. Rusak kali ya kawan dia. Jadi biar supaya cara kita berpikiran yang fokus, kita gini aja fokusnya. Aku mau ingin memberi hasil kualitas yang bagus, Iya, iya, iya. ya kan? Memang diatur mindset tadi ya bang. Ya, itulah namanya tuntutan, ya kan? Iya, Tuntutan tuntutan. pekerjaan bukan seniman aja, Iya. tapi dari segala pekerjaan apapun harus dituntut pekerjaan itu ya profesional. Profesional ya. Nah itu sih. Tapi kan ini kalau untuk daerah sensitif itu kan bang, itu kan lebih sakit untuk ditato kan? Pasti. Ya kan? Ada nggak orang tuh lagi ditato dikit, aduh. Kalau dari tadi, aduh, amao kan gitu. Tapi jangan salah, Aduh, katanya. perempuan sama laki-laki untuk ketahanan fisik di tato lebih kuat itu perempuan. Oh iya. Berani Iya. dia ya. Kalau kita bilang ya, selama aku terjun di dunia tato, selama aku nato-nato perempuan sama nato laki-laki, kan kita bisa melihat kan, memandang siapa yang kuat kan gitu, Iya, siapa yang tahan fisiknya. Kalau aku lihat perempuan lebih kuat tahan di tato. Yang lebih banyak mendesak cowok apa cewek? Hah? Kadang kan ada cowok yang jadi-jadian tuh ya kan? kalau Aduh katanya. Aduh banget. Nah, kan gitu. Buka mulutnya engkau. Buka mulutnya ya kan? Udah diam. Aduh, kacau. Jadi cowok apa cewek? Apanya? Yang lebih resek lah kalau ditato. Kalau yang lebih rese itu kalau cewek di tato itu slow bang, lebih santai, dia lebih menikmatin rasa sakit. Sakitnya. Itu. Kurasa lebih sakit. Iya, tekanan tapi hidup cowok dari pun itu ya. ada juga, cuman nggak sebagian cowok yang agak
ditato tuh goyang sana enggak juga. Tergantung fisik juga sih kan sebenarnya. Iya. Nah, tapi kebanyakan nih ditato tuh yang banyak kali gerak-gerak itu ya kita cowok. Coba. Iya. Jadi bang kalau ngatasinya lah, kalau gerak-gerak itu kan jadi risih kan. Iya. Begitu ditato dia narik gitu gerak-gerak kan. Jadi lebih baik dia pas dia kayak gitu lagi, memang kita sebagai tattoo artisnya kan kita bisa lihat kondisi si kliennya kan. Jadi pas dia lagi gerak-gerak gitu, Dipingsankan. jangan. Capek kali udah kamu katanya. Habis itu viral awak ya kan. Kau ya Kacau itu. kasih tidur dulu. Nah, tapi untuk supaya yang seperti gitu ya ayo kita break aja dulu biar dia lebih rileks, biar dia lebih tenang dulu kan, kena sebatang 2 batang rokok. Iya, Jadi iya, biar dia rileks kan gitu sih. Supaya nanti pas dilanjutkan dia lebih rileks. Nah, makanya itulah perlunya kita itu sebelum kita mau nato itu perlunya kita datang dulu ke studio. Kita konsultasi ya kan mengenai desainnya kan. Nah, terus lebih enaknya gitu kita langsung datang, nanti kan si tattoo artisnya kan ngobrol nih sama si klien. Nah, pasti kan nanti si tattoo artisnya kan ngasih tahu nih cara-caranya, jadi nggak boleh kita ibaratnya nggak boleh begadang. Oh, itu ada Ya juga ya? harus tuh bang, istirahat cukup lah, istirahat cukup, terus Makan teratur. ya makan teratur. Minum obat 3 kali sehari. Nggak boleh, maksudnya gini, pokoknya Enggak, kadang-kadang nih dikiranya macam sama pacaran ya. Bukan sama klien. Kau itu namanya mau sekalian. Ada ya. Lanjut bang, sorry bang. itu tadi satunya kita kalau fisik sebelum kita mau ditato tuh, kalau kita mau ditato fisik kita itu bagus, kuat, enak, rileks, ya itu tadi istirahat cukup, terus makan yang teratur, nggak boleh kayak alkohol atau apapun itu nggak boleh. Iya. Kenapa nggak boleh alkohol bang? Nah katanya seperti itu sih bang, selama aku pengalamanku pernah juga aku ada datang klien tapi dia memang kondisinya pas lagi keadaannya mabuk, maksudnya nggak mabuk teleng gitulah kan, Agak goyang sedikit agak ibarat gitu. goyang, cuman aku tahu kan, jadi memang nggak banyak sih, dia cuma buat tulisan aja kecil gitu kan, buat tulisan aja kecil. Di saat kita proses penatuan tadi seharusnya dia nggak mengeluarkan darah, ini dia mengeluarkan darah karena dia gini bang, karena kalau kita istirahat nggak cukup ataupun apapun, stamina kita kan, terus jantung kita nggak stabil tuh. Nah, jadi peredaran darah pun nggak stabil. Terganggu Jadi, jadinya. iya terganggu jadinya. Makanya banyak orang nggak tahan ditato itu karena tadi istirahatnya cukup, kurang istirahat. Memang fisiknya lagi nggak mendukung. Fisik, pada iya. itu ya, Bang? Coba kalau fisik kita kuat, maksudnya fisik kita mendukung ya Aman-aman aja ya, aman-aman Bang. aja. Jadi bang kalau pas lagi tato gitulah fisiknya kuat nih. Begitu mau ditato dia gini, kayak apa gitu, kayak Narik gitu. ngeraskan Ngepalkan. ngepal apa Oh. gitu. Kadang gitu Kayak juga. tegang gitu Iya, kan. kadang ada juga tuh klien kan. Ku bilang lemasin aja bang, nggak usah ditegangin. Kalau dilemasin nanti makin sakit. Karena gini bang, kita ditato ini semakin kita lawan, semakin jadi rasa sakitnya. Oh, berarti harus santai Iya. aja. Dia gitu. nggak Relaxkan boleh aja. tegang Relaxkan dia. aja. Dia nggak boleh kita tegang. Kita semakin tegang gini ditato, ya udah kita lawan sakitnya tadi, makin jadilah sakitnya. Nah itulah dia. Makanya nggak boleh. Kadang kan orang ditanya gini kan, disangkanya ditanya gini nggak sakit, nggak makin, rupanya makin jadi sakitnya. Udahlah, selama Nah, makanya relax aja dia. Kalau inilah kalau tato-tato kayak full apa gini kan. Full sleeve. Nah, itu kadang kan ada orang itu minta dibius. Amannya itu bang? Kalau bius, lihat biusnya dulu. Kalau kita pakai anestesi suntik itu kan kita nggak boleh sembarangan kan, itu harus ditangani dengan medis. Iya. Nah sekarang ini kan kalau untuk bius tato itu kan kadang ada model kayak bius anestesi salep, jadi dia oles aja iya gitu bagian ya. oles luarnya aja. Nah, kalau dia dibius paling ketahanannya nggak lama sih itu, Dia fungsi bius itu untuk supaya kebas aja. supaya Biar kebas. nggak terasa Iya. kali ya cucu. Jadi kalau itu apa tisu meji itu bang?
Kalau tisu magic itu lain lagi lah. Ngebaskan kepalamu, Chan. Kepalamu perlu dikebaskan kayaknya. Enggak, aku ada lihat kan di medsos. Tisu magic itu dioles ke muka. Jadi mukanya itu tegang. dia bukan kebas berarti ya? Tegang. Ya. Oh iya. Tapi pun kalau dia anestesi pakai anestesi apa salep itu memang kebas kulit tadi, cuman keras dia. Jadi keras. Oh, tinta susah Bisa masuk. masuk. Sama Keras. aja ya, jadi Sama aja. kendala juga Lebih emang ya. bagus, makanya aku selama aku di bidang seni tato ini jarang aku pakai anestesi bius oles itu. Lebih bagus normal aja. Jadi kita kan gini, bedanya kalau kita nggak di anestesi salep, kalau di anestesi salep itu kan sesaat aja, Iya, iya. Dia itu Nggak sakitnya kan? juga. sehabis itu sakitnya Juga. makin jadi. Lebih parah bahkan Lebih bisa parah. jadi. Oh. Karena dia mungkin dia nggak merasakan awalnya itu, Awalnya, tiba-tiba iya. dia udah langsung Ah. gini ya kan. Iya, iya. Beda Jadi kalau shock kita, ya, terkejut jadi kulitnya. Beda kalau kita normal nggak pakai anestesi salep. Heeh. Nah, kita kan udah dari awal kan kita udah memahami nih, udah Iya, merasakan jarum iya, tadi. Iya. Nah, sakitnya udah biasa aja. Iya. Karena dia kalau untuk tato ini mungkin dia di jarum pertama itu Iya. ya Bang ya. Makanya kan lama-lama ditato kan dia kebas juga Udah tangan kita. enak iya. Gitu sih. Tapi ya maksudnya kita lihat kan, misalnya dia mau buat full sleeve nih satu tangan. Heeh. Nah, jadi kalau dia merasa memang nggak sanggup, jangan kita paksa, ya kan? Nah, Iya, itu iya. Jadi kalau misalnya dibongkar dulu tangannya Pak. bongkar lepas lagi ya, habis itu jahit lagi ya kan? Yang kau kira manusia ini sekarang udah made in Taiwan, Jepang. ada baunya kan, ganti dulu pakai tangan yang lain gitu. Luar biasa Anda, Bung. Made in China ini bos. Iya, 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 iya. Iya. Aduh. Iya, iya. Jadi Bang, kalau pengalaman Abang kan udah banyak tuh kan. Oh. Ya kan? Ada nggak customer apa ya? Kayak misalnya resek kali. Jadi kita ada feeling itu nggak mau lah aku tato dia gitu. Oh. Jadi ngenolak mau Jadi atau ya. aturannya mau kan karena dia resek. Jadi nggak mau Nah, lah aku jadi mah. gini bang, mau kita ketemu klien dengan klien yang seperti itu, maupun kita ketemu klien nggak seperti itu, ya kita tetap kita ladenin. Ya, ya. Profesional tadi Iya, ya itu baliknya dia. ya. Nah, jadi maupun nanti datang nih klien ke studio, nanti tiba-tiba dia banyak tanya begini, tiba-tiba nggak jadi kan, kita bisa kesal juga kan. Iya, Tapi iya. itu nggak boleh kita nampakkan ke Iya, konsumen. konsumennya, karena kita tetap menjaga. Benar, benar. Nah, makanya pelayanan itu harus bagus, harus baik dengan klien kan gitu kan. Jadi kalau klien abang satu ini bang waktu ditato kayak mana bang? Wah. Coba ceritakan dulu bang. Kalau Paling- ini Dia berapa hari nih? Berapa hari? Paling perfect ini bos. ini berapa hari kemarin kita? Berapa hari deh ini? 3 hari lah. 3 hari. 3 ya? hari. Yang satu ini yang lama nih. Iya. 12 berapa? 18 jam. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 subuh. Ya. Oh. Itu kok lagi ngapain aja tuh? Kami banyak santai juga. Iya. banyak Oh gitu. santai. Nggak Sampai- di post kali ya. Sampai bos ini nato udah siap jam 4 subuh. Begitu berdiri dia kan. Oyong dia. Goyang. Kupikir getar kan dulu. Aduh. Oh ya Oh, enggak. Tapi termasuk tahan lah. Tahan ini, Fisiknya oke lah. Iya ya. Kita tuh. Made in China ini bos. Promosi ya. Iya. Bisa. Made in China tetap dia bagus. Barangnya itu tahan lama. Tapi Ya. bang, kalau misalnya dari pengalaman abang nih, kira-kira gambar apa yang ibaratnya abang rasa betul-betul nih maknanya pas kali nih. Kalau ibaratnya orang Medan bilang kejam nih maknanya gitu loh. Gambar apa biasanya bang? Gambarnya maksudnya Maksudnya motif gambarnya, motifnya yang ibaratnya apa ya? Ibaratnya bukan orang sih, ibaratnya kita abang gitu kan waktu nganato, ini bener-bener puas sekali lihat apanya hasilnya gitu loh. Inilah. Langsung kok. Kalau aku pantang sih tak silap. kalau aku sih sebenarnya suka itu di desain itu kayak
realis-realis, karakter-karakter wajah. Hmm. Itu aku lebih suka Bandel. juga. Terus Iya iya iya, bisa lah menang lah kocan. apa namanya? Karakter-karakter Japanese style. Sekarang kan lagi Oh. booming tuh Japanese style, Ah. oriental kayak samurai, Jepang. Kok nggak kasih samurai di situ, Chan? Enggak lah, ini anakku nih. Oh, iya ya. Anak ini semua di tangan Wih, kanan. ya. Yang kiri siapa? Ya, yang kiri ini lagi konsep ini. Lagi konsep ya. Inilah mau nanti ke apa Vio Tattoo Studio Oh, lagi. iya, iya. Lagi konsep lah. Tapi ngomong-ngomong Bang, lokasinya di mana Bang? Lokasi studio kita itu di Jalan Halat, Hmm? dekat Simpang Laksana. Sebelum Simpang Laksana lah. Simpang Laksana ya Bang. Itu Nah. berarti lampu merah Bang? Lampu merah lewat sedikit. Laut sedikit ya? Iya. Hmm, Pokoknya di Jalan Halat lah. jangan. Kalaupun kita pun pindah ya sekitaran situ aja. Nggak jauh-jauh dari situ ya. Nggak Berarti jauh-jauh dari situ. selama 14 tahun kalau deretan Medan di mana-mana aja udah pernah. Kalau dulu pertama kali buka itu di Jalan Laksana, Hmm. Simpang Laksana itu. Nah, terus pindah ke studionya Jalan Halat dekat kuburan itulah, alat Oh, yang kuburan. agak di tengah itu ya, kuburan Iya. itu ya. Hmm. Nah, Jadi yang rese-rese itu langsung masuk tuh biasa. Dengan tunjangan. Langsung kubur. Kau. Congkel langsung kubur. terus pindah lah kemari kan tempatnya sekarang itu. Hmm. Sampailah sekarang. Iya, makanya ya pindahnya di situ aja. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh. Jadi Bang kalau kan tato ini banyak ya kan, tato artis ini kan banyak. Ada yang street, yang jalanan kan. Hmm. Ada Yang jalanan itu aman nggak? ya gimana ya dibilang, kita nggak bisa bilang juga mereka tato jalanan itu dibilang kita aman nggaknya, itu ya kembali ke pribadi masing-masing sih sebenarnya. Tetap harus Nah. ngecek lah berarti ya. Kalau aku dulunya pun dari jalanan juga sih, Hmm. bukan langsung buka studio Studio, gitu iya, nggak iya. kan, dari jalanan juga sih. Dari dulu, dari awal-awal merintis itu ya di jalanan juga, terus di kaki-kaki lima, di pasar-pasar malam juga. Ya dulu di pasar malam juga gitu, buka-buka stand kan. Iya, iya. Nah, itulah kita disitulah kita memulai terjun dari dunia tato. Kalau dulu kan nggak, sekarang ini kan nggak segampang sekarang. Iya, iya, iya. Niat tutorial, beli mesin, udah belajar. Kalau dulu kan enggak. Mana ada zaman dulu itu ada tutorial itu. Iya, Iya belum kan? ada YouTube juga Belum ya ada kan? YouTube, Hmm, kan iya, gitu. iya. Nah, ya kita belajarnya dari itulah, dari pengalaman. Pengalaman itu. Pengalaman itu yang mengajarkan kita, kan gitu. Nah, kalau dulu dari pengalaman, ya kan. Iya, iya. Sekarang kita belajar dari jam terbang. Nah, kalau udah di tengah posisinya itu Iya kan berarti, gitu Bang, kan. ya, lihat Nah, jam kenapa? terbangnya. Semuanya kan dari step by step Iya. berproses kan. Dari jalanan, Hmm. pengalaman, jam terbang, kan gitu. Nah, jam terbang itu yang bisa membawa kita lebih maju Maju, ke depannya. Nah, jadi kita misalnya jam terbang itu dibilang ada kompetisi tato nih, Hmm. nggak usah di mana ya. Kalau setiap kompetisi itu kan nggak bisa kita bilang kau harus pergi, kau harus ini. Itu kan kembali independen sendiri kan. Iya, iya, Nah, benar. kalau kita merasa kita pengen lebih maju lagi dan pengen kita lebih, maksudnya jam terbang kita lebih tinggi lagi, ya kita harus siap ikut mengikuti satu event seperti itu kan. Karena kan satu kita cari itu tadi, di event itu kayak aku lah pribadi, setiap aku mengikuti kompetisi tato itu, kompetisi tato tuh nggak aku jadikan ajang satu persaingan. Malah aku ngikutin kompetisi tato itu kujadikan ajang silaturahmi. Woi. Itu Itu dia. keren ya, ya. Kalau kita mikirkan ikut event, kita memikirkan ajang persaingan, Semua jadi lawan ya, Bang. semuanya jadi lawan. Iya, iya, iya. Terus kita nggak berani tampil, mau sampai kapan kita nggak berani tampil? Iya, iya, iya. Terus kita harus mikir, karyaku belum pantas untuk diikutin event, mau sampai kapan? Jadi jatuh juga mental jadi Iya gitu kan? ya, Bang. Benar, benar, benar. Nah, kalau aku pribadi Bang, aku lebih senang ikut kompetisi tato dalam satu lingkupan itu sama master-master semua.
Walaupun karyaku nggak ada apa-apanya Iya, dibandingkan karya mereka. Paling tidak kita dapat pengalaman itu Iya, ya Bang ya. itu dia. Baik, keren. Kenapa? Jadi satu kebanggaan buat Iya, aku kan. iya, Aku iya. bisa duduk bareng dengan master-master. Iya, iya, iya. Aku bisa dapat ilmu dari mereka. Iya. Aku bisa mengenal mereka. Aku bisa sharing sama mereka. Iya, Kan gitu kan. Benar. Nah, itulah sih. Dari situlah kita kan dari jalanan, pengalaman, jadinya jam terbang. Jadinya kita belum kenal sama si A, kita nggak kenal sama si B, kita nggak kenal sama tato artis ini, tato artis ini. Nah, dari satu event itu kita harus saling mengenal, kan gitu. Iya, Itulah lebih enaknya silaturahmi itu lebih ini sih. Jadi memperkuat tali silaturahmi lah lebih enak di ajang-ajang kompetisi tato itu. Jadi Abang udah pernah main sampai ke Jawa Bang untuk kompetisi? Kalau ke jauh udah Udah pernah ya? Solo, Solo ya? ya. Paling jauh Paling jauh itu Kuala Lumpur, Wih, Malaka, udah sampai Malaysia ya. ya. Di sana yang main konsep apa Bang? Aku di sana main konsep ya yang ku suka juga sih kayak realis, Realis juga surrealis, ya gambar-gambar karakter wajah. Aku lebih suka ke situ sih. Orang sana realis juga Bang? Wah, banyak bang, Banyak ya? ya banyak tuh yang turun kawan-kawan kita tuh ada yang dari Bali, dari Oh, Jakarta, iya banyak sih bang. Nah itulah kita tadi yang namanya silaturahmi itu kita satu dunia lah, satu dunia tato. Di dunia tato ini nggak memandang-mandang bulu bang. Iya, iya. Nah, itulah saling enaknya, saling support, saling kompak. Oh di sana ada acara, ih, saling support, saling Saling kompak. kasih bagi informasi juga. Iya, saling support lah. Memang ya nggak dipaksakan kan sampai mau ikut. Cuman ya kembali ke diri sendiri kalau karena kan kalau kita ikut-ikut kompetisi gitu kan memang biaya besar sih bang. Kita pakai biaya pribadi kan. Iya. Apalagi kalau kayak itu kayak keluar negeri kan nggak mungkin naik kereta kan. Iya. Naik pesawat Pesawat. ya kan. Ya bisa juga kita lewat dari laut. Iya. Dari Medan ini kan naik kelut kan, naik kapal sampai kapal ke Batam. Dari Batam naik kapal lagi kan, bisa juga. Semuanya ada jalannya bang. Ya, asal ada maunya ada Bang, ya kan? kemauan. Iya, iya. Penting ada mau, ada niat. Ada niat. Ya kan gitu kan. Mau naik apa aja bisa. Bisa ya. Penting ada niat, ada kemauan. Kalau Chandra suka pakai telepati dia Bang. Telepati ya. Bilangnya kan. Made in. Cina. Iya. Jadi aku kalau dari laut itu aku ada transportasi bang, sampan. Kalau mana tahu abang mau nanti. Ada buatan dia sendiri kalau. Iya. Itu bukan made in sana, made in dia sendiri kan. Iya. Made in Chandra ya kan. Made in Chandra Yang, situ. yang penting cuan kan gitu kan. Di belakang itu yang penting cuan hashtagnya. Hashtag. Jadi bang, kalau untuk NATO itu gambar yang paling susah lah. Gambar yang paling susah. NATO yang paling susah itu apa? Kalau dibilang bang, semua jenis karakter gambar itu semuanya susah. Susah semua. Iya. Nah, jadi gini, aku lebih suka itu gambar yang susah, gambar yang detailnya banyak. Nah, jadi kan namanya kita gini loh. Kita kan maksudnya gini, kita nato kan memang nggak bisa semirip betul-betul. Paling setidaknya ada kemiripan tuh kayak 80%, 85% tuh pasti ada kemiripan. Siapa sih yang nggak mau kita karya kita tuh miripnya 100%? Iya. Ya kan, tapi dengan proses. Ya kan? Benar Bang. Harus dipelajarin lagi, didalamin lagi supaya itu tadi lah. Supaya karya kita bisa lebih baik lagi. Nah, jadi itulah perlunya dari kita tadi, Bang. Jam terbang, ikut-ikutin kompetisi. Tapi keren, aku suka nengok abang ini. Kayak roket dia. Pelan-pelan ya kan dari bawah. Fus gitu ya kan. Karena gini, Bang. Susah. Itu yang digambar itu mirip sama anaknya Bang. Hidup. Ini kan memang dibilang orang betul lah, hidup ini apa muka Gambarnya bini kan? gambar biniku ini hidup. Mantap. Tahu? Ini kan tai lalatnya 2. Nah, Hidup, ini nambah 1 lagi. Berarti bakal ada di situ. Abang udah punya feeling dulu. Kemarin ada jerawatnya kan? Ada jerawat, ya kan? Hidup. Kau salah kasih gambar. coba hidup sini kan. Gambarmu yang salah kalau itu. Kau salah kasih gambar. Pas Ya. lagi ada jerawat di sini. Jadi kan kalau abang ini nato, memang dia tatonya bagus, memang kuakui bagus. Sampai aku pernah kan kemarin itu keluar lah makan sama kawan. Kalau
orang nato full sleeve itu kan biasa dari luar negeri, Iya. ya kan? Jadi aku makan lah dengan baju Kensi kan. Bagus tuh tatomu, hidup. Tato di Kamboja. Cek, Sesama ya kan? kan? Sesama nih berlaga suhu. Gue bilang, Cek, Kamboja. Bentuknya kayak mana aku pun gak pernah pikir. Gue bilang, kau bilang aku nato di Kamboja. Aku bilang. Ya kan? Enggak, aku tato di Medan. Yah, apa ada? Ya adalah, ini aku tato di Medan, Cek. Jadi yang bagus itu dulu di luar negeri aja. Di Medan pun bagus, aku bilang lah gitu. Gue masuk deh ya. Wis. Bilang, di Halat tuh ada satu yang bagus, Vio Tattoo Studio. Asik, masuk kan? Masuk kan? Itulah yang dinamakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Ya. Karena udah kena jadi sayang barang tuh. Yang penting kita gini, selama kita di bidang ini, selama kita bekerja, usahakan kita memberi hasil semaksimal yang sebisa kita mungkin. Jangan sampai orang kecewa. Benar, Bang. Anda puas, kami pun senang. Kan gitu juga. Pernah juga aku kemarin kan, lagi naik kereta. Ibu-ibu nih, Bang, garang kali ya. Penuh tato abang tuh. Enggak lah, Kak. Iya, jadi takut aku. Ih, lucu kakak, kok takut? Enggak, ngapain kakak takut? Anak-anaknya itu yang ditato, gue bilang. Kan gambar anak-anak kan? Harimaunya bang, serigalanya katanya. Iya juga, kan ada serigalanya. Takut dia. Agak lain memang kakak itu. Tapi memang apalah, kalau untuk tato ini kan, di kalangan masyarakat ini kan belum semua berakhir positif, masih banyak yang negatif kan bang kan. Jadi kalau tanggapan abang lah, gimana untuk Kalau tato? tanggapan aku sih ya wajar-wajar aja sih, masyarakat ada menganggap tato ini sebagian 50%, ada yang menganggap tato ini, masyarakat menganggap tato ini seni. Iya. Ada 50% lagi masyarakat menganggap tato ini buruk kan gitu kan. Nah, kita kan nggak bisa harus memaksa seseorang atau memaksa orang lah untuk dia bilang oh tatomu seni ini, itu nggak bisa kita bilang kan. Itu ya kembali ke mereka sendiri, masyarakat lah yang menilai. Nah, sekarang gini, kembali ke diri kita punya tato. Nah, gimana kita bawa ke tato kita ini? Iya. Ke positif atau negatif? Kan gitu kan. Nah, jadi kalau tato kita bawa ke positif ya positif tanggapan orang. Tapi kalau kita bawa tato kita ke negatif ya negatif juga tanggapan orang Kembali kan. berarti Bang ke Perilaku kita. si orangnya itu Ya. sendiri lah ya. Tapi Bang, selama Abang di dunia tato nih, Abang udah berkeluarga Bang? Sudah berkeluarga. Udah berkeluarga. Jadi pasti ada dong Bang dinamika dalam keluarga Bang. Iya. Kira-kira kayak mana nih Bang pandangan kakak lah kita bilang tuh Bang. Kalau orang rumahku is oke aja bang. Oh, easy going berarti ya, Bang. Kalau rumahku tuh dari kami belum ada apa-apa, dari aku masih di jalanan, tato-tato di kaki-kaki 5. Ya orang rumah selalu support bang sampai sekarang ini. Makanya aku bersyukur ketemu orang rumah itu sampai sekarang ini aku bersyukur. Dia support hal apapun yang kulakukan selagi itu memang positif, dia selalu support sama aku. Keren. Kan gitu kan. Jadi kenapa ya itulah, kita memang kadang nanti dia kasih saran ke aku, kami cerita sharing, dia nggak pernah misalnya kayak satu juga nggak pernah bentrok lah, maksudnya bentroknya itu kayak dengan pekerjaanku kan, dia udah maksudnya terima, oh suamiku kerjanya ini, bidangnya seperti ini, dia saling percaya aja kita. Iya. Berarti berarti kalau misalnya lagi ngena tuh, maaf cakapnya lawan jenis nih, si kakak pun udah percayalah ke Udah Abang percaya, berarti iya depan dia pun. ya. Wih, wah, depan Iya. dia. Sampai aku nato pernah klien kita bilang di bagian-bagian itulah kan. Ada orang rumahku di situ. Iya. Dia nengok. Jadi? Aku lebih bagus gitu. Oh Dia iya. terang-terangan, nggak ada yang ditutup-tutupin Tidak kan. ada dusta di antara kita. Betul kan? Iya, pas banget. Jadi dia lihat. Jadi oh iya, suamiku kerjanya seperti ini. Kan gitu. Jadi dia nggak ada merasa ya sedikit banyaknya sih ya.
ibarat kayak tato-tato artis lah yang udah berkeluarga, walaupun kita udah komitmen dengan ini kita pun udah profesional, dan namanya pasangan itu ya sedikit banyaknya pasti ada cemburu juga lah, sedikit banyak. Iya. Namanya perempuan, Namanya perempuan. ya kan? Tapi pernah nggak terlontarkan gitu bang dari si kakak? Enggak sih, Nggak dia, pernah ya? dia orangnya gini Wih. loh, dia gini bang orangnya, dia nggak baik cakap, Nggak baca. itu dia paling nanti kan aku nato nih, Hmm. ya namanya di seleksi ditengok orang rumah mana ya kan, Hmm. kok ada yang kurang ini, aku terima, Gitu. Jadi kasih masukan juga. kasih ya, Bang, masukan malah juga ya? sama dia. Wih, Nah itu aku keren, terima, keren, keren. kasih masukan sama dia, kenapa ya katanya, Hmm. kurang ini kau katanya, kurang rileks, kurang fit badanmu, natunya gini, enggak, belum siap. Hmm. Itu dia mau aku juga kasih masukan, itu mau. Hmm. Makanya ya bukan aku mau muji-muji itu ya pasangan kita bang, bersyukurlah aku Ya ya. sampai Keren, saat keren. ini. Iya, iya. Jadi bang, Mantap, kalau mantap. misalnya kakak nonton lah, apa pesan yang mau abang sampaikan? Anjir kita. Rusak loh ya. Ya, jadi Mana tahu biar makin kuat kakak tadi bang. Kalau kata-kataku untuk orang rumah, untuk istriku, ya kan? Iya, Nggak iya, pakai pula pasti kuis. dia Karena pula aku pujangga itu ya kan. Kalau aku sendiri sih terima kasih banyak untuk istriku yang udah mendampingku dari nol sampai sekarang ini terus bersama-sama. Terima kasih juga udah jadi istri yang terbaik, udah jadi ibu terbaik buat anak kita. Tetap selalu support suamimu ini sampai di mana karirnya. Itu aja sih. keren. Jadi kayaknya kita sampai di sinilah ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau kau tambahin Chan, kira-kira Chan? Aku Kapan nambah lagi? Nah, nambah lagi. Nambahnya ini ada dua Iya. pertanyaan ya kan? Nambah yang kecil atau nambah yang gede ya? tapi kalau nambah ini biasa kalau udah kena besar dia nggak kena kecil nggak enak ya. Abdol ya. Oh, yang gede Dia besar ya. harus kena yang besar dia biar abdol. Memang Ah. suka kali kau ya. Apa tuh kecil? Target fullback. Fullback. Nah, ya kan? Iya. Iya. Itu dia. Mudah-mudahan lah ya kan, Iyalah. ada rezekinya. Biar kita gas lagi ya kan. Jadi abang kapan dicoret? Hah? Udahlah cukup. Siapa? Oh, abang. Oh, abang. Kalau aku udah Chan, kemarin pohon beringin Chan di sini. Tumbang Cuman pungringnya kutebak. Tinggal akarnya. Tinggal akarnya Chan. Udahlah cukup lah dulu akar dia pikir. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan aku bang. Ah. Kan kalau cewek itu kan kita tengok kadang bertato itu kan kayak apa kali, kayak bandel kali gitu kan. Jadi tanggapan abang lah dulu. Kalau tanggapan aku, Hmm. kalau cewek bertato itu, kalau aku pribadi ya, sebenarnya nggak bandel. Kenapa? Orang-orang yang bertato ini bukan orang-orang bandel, Iya. bukan orang-orang jahat. Iya. Iya. Dia pingin tato, dia mempercayain satu tato artis, mempercayain satu studio untuk meyakinkan badannya ditato. Jadi gini, dia menyukai seni, tapi dia meletaknya di daerah tubuhnya. Dia mempercayai dirinya, bahwasanya aku siap. Jadi wadahnya seni Iya. ibarat gitu ya bang. Dia siap terima omongan orang, buruk bagusnya itu dia siap diterima. Kalangan orang atau keluarga kan gitu kan, pasti kan. Makanya aku bilang bang, orang-orang yang bertato adalah orang-orang yang hebat. Iya. Kenapa aku bilang adalah orang hebat, orang bertato? Satu, dia tidak bisa dipekerjakan di perkantoran. Bukan di posisi-posisi biasa. Ya lah kan, pada ya kan umumnya. gitu kan. Nah, nggak bisa. Nah, paling ya kayak ada kawan-kawan buka kafe atau apa itu mungkin bisa kan. Iya, iya. Nah, terus hebatnya orang bertato ini, malah dia buka usaha, bidang usaha mempekerjakan orang. Usaha aja. Iya kan, benar kan? Diri lah yang sebelah sini. Lagi dia sama orang ini. Jadi kita nggak bisa mandang orang itu
hanya dari casingnya aja. Contoh nih, ih perempuan ini tatoan, kan gitu kan, bandel ini, jahat ini. Nah, kita belum mengenal dia, tapi kita udah langsung ngejudge dia seperti itu kan salah, ya kan? Nah, jadi lebih baik ya kita, walaupun dia bertato, perempuan bertato, lebih baik kita kan melihat dulu. Lebih baik kita gini, kayak aku lah nih contoh, oh si A gini 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 gini, kawan ngomong, aku gak mau ngambil pusing aku bang, gak peduli aku. Nah, oh ada orang gini, udah amat bang sekarang, ya kan? Sekarang gimana fokus, bisa membagian keluarga aja udah cukup, ya kan? Iya, itu dia. Tuh. Iya, makanya itu kan, makanya itu semua, ya itu kembali ke masyarakat melihat lah, kembali orang yang melihat, mau si laki-laki bertato, perempuan bertato itu kan pandangan masing-masing gitu. Kalau pribadi aku sih, walaupun aku bukan posisi sekarang sebagai tato artis, seniman tato, mungkin aku menyukai tato, walaupun aku bukan tato artis, aku pengen tatoin badan aku, karena aku suka yang namanya seni itu, ya kan? Karena seni itu, kalau tato ini kan seni raja tubuh, ya kan? Seni yang diletak di tubuh. Nah, itu sih. Iya, iya. Oke, jadi pesan dan moralnya lah, pesan moral untuk tato ini. Ya, Maksudnya? kayak pesannya janganlah takut untuk bertato lah gitu ya kan. Iya. Jadi pesan-pesannya gini aja. Kalau yang mau buat tato, sebelum yang belum punya tato lah, belum ada tatonya sama sekali, sebelum buat pikir-pikir dulu, ya kan? Pikir-pikir dulu panjang. Kenapa? Penyesalannya itu datangnya di belakang hari. Kalau penyesalan itu datang di depan hari, semua orang udah pada sukses. Ya kan gitu bang? Kan gitu kan? Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, sebelum mau tato itu konsultasi dulu, datang ke studio tato yang benar-benar ya, studio tato, datang konsultasi, terus sharing dengan si tato artis, mau gambarnya apa, desainnya apa, atau memang mau di custom desainnya kan lebih bagus kan di custom, jadi biar tato itu nggak sama-sama dengan ngikutin punya orang lain. Nah, jadi sharing dulu sebelum buat tato. Nah, jadi jangan asal-asal kita buat bang, ya kan? Nah, kalau nanti udah asal-asal, tato ini sekali seumur hidup, kan gitu. Kalau aku bilang tato ini nggak ada yang jelek bang, semuanya bagus tato ini. Yang namanya seni nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Kembali ke orangnya lagi. Nah, terus jangan salah pilih gambar, kan gitu kan. Kalau saranku ya itu, jangan salah pilih gambar. Terus cari gambar itu yang punyai arti, makna, filosofinya itu kan. Nggak boleh kita sembarang-sembarang, oh aku pengennya gambar ini, tapi dia nggak mengetahui nih apa arti filosofi gambar itu. Kan gitu. Itu sih intinya, sebelum buat tato ya pikir dulu lah matang-matang, cari tempat yang dimana kalian suka, dimana kalian nyaman. Yang penting itu jangan ada kata penyesalan bang, ya kan? Iya itu sih. Oke. Jadi sekian dulu ya untuk hari ini. Oke siap. Ya mantap itu. Tapi ya kita juga jangan lupa ya, dan tuh ngajak kawan-kawan untuk tetap support orang-orang lokal. Dan yang pasti juga support di channel kita, boleh apa Chan? Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Jangan lupa ya guys. Oke.